Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sobat Aiska yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur hingga hari ini masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita semua, yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Segala puji bagi Allah atas nikmat sehat hari ini. Kesehatan adalah salah satu kenikmatan termahal yang bisa kita miliki. Dengannya kita bisa menjalankan berbagai aktivitas, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Pekerjaan sehari-hari kita membutuhkan fisik yang kuat untuk menjalaninya. Begitupun ibadah kita sehari-hari tidak mampu kita tunaikan dengan baik dan khusyuk jika datang penyakit yang menggerogoti. Namun sayangnya, meski kesehatan adalah nikmat yang mahal, tapi kebanyakan dari kita belum menyadarinya. Hal ini sudah sejak lama diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, dua nikmat yang manusia sering lalai terhadap keduanya, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Seperti Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang saya sampaikan di awal tadi, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagai sebuah nikmat, maka kesehatan harus kita syukuri. Adapun bentuk syukur nikmat kesehatan bisa terwujud setidaknya dengan dua hal, yaitu menggunakannya untuk amal kebaikan serta menjaga kesehatan dalam diri kita. Khusus mengenai penjagaan kesehatan, ajaran Islam ternyata sejak awal sudah mengisyaratkan tentang pentingnya gaya hidup yang sehat. Dalam banyak riwayat disebutkan anjuran-anjuran Rasulullah seputar gaya hidup yang sehat, yang sangat bersesuaian dengan anjuran pakar kesehatan modern saat ini. Setidaknya ada 4 poin besar seputar gaya hidup sehat yang dianjurkan Islam sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu pola makan yang seimbang dan berkualitas. Tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan penyakit disebabkan karena pola makan yang salah. Penyakit seperti diabetes, kolesterol, dan asam urat lebih banyak bersumber dari kebiasaan mengkonsumsi makanan tertentu secara berlebihan. Islam sejak dini mengingatkan perlu keseimbangan dalam makanan sehari-hari. Firman Allah SWT, makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebihan. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 31. Dalam hadis, Rasulullah SAW secara spesifik menganjurkan kita untuk membagi rata antara jatah makan dan minum kita. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih buruk dari perut Bani Adam. Cukuplah bagi seorang muslim makan yang biasa menegakkan punggungnya. Jika ia memang harus makan, maka hendaklah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kedua, pola istirahat yang teratur. Istirahat adalah kebutuhan manusia yang diakui oleh Islam. Kelelahan fisik memancing masuknya penyakit lanjutan. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana beliau tidur lebih awal dan bangun lebih awal agar menjaga kebugarannya. Beliau dan para sahabat pun membiasakan tidur sejak di siang hari untuk membantu tubuh agar ringan menjalankan qiyamul lail di malam harinya. Bahkan dalam posisi tidur pun beliau memberikan contoh agar tidur menyamping dan melarang tidur telentang. Semua itu terbukti berpengaruh signifikan pada kualitas tidur seseorang. Yang ketiga yaitu anjuran olahraga yang teratur. Rasulullah SAW bersabda,
Mukmin yang kuat lebih baik dari dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam Islam pun dikenal beberapa macam olahraga yang dianjurkan untuk dilatih pada anak-anak kita, seperti memanah, menunggang kuda, berenang, dan semua ini tentu akan berpengaruh pada kesehatan seseorang. Bisa juga dengan olahraga yang lain sesuai kemampuan dan kebutuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir, menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Lingkungan dan badan yang kotor jelas menjadi sumber datangnya macam penyakit. Karenanya penjagaan kesehatan badan dan lingkungan dalam Islam begitu jelas dan gamblang disampaikan. Salah satunya dalam firman Allah, dan pakaian-pakaianmu maka bersihkanlah. Quran Surat Mudaththir ayat 4. Jika kita berusaha menjalankannya sedikit demi sedikit ditambah niatan menjalankan syariat, maka bukan tidak mungkin dua hal kebaikan akan kita dapatkan sekaligus, yaitu kesehatan dan pahala menjalankan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan pantun, bersihkan lantai dengan lisol, pisahkan ruangan dengan sekat. Jangan bosan patuhi protokol. Semoga temu kita hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, bila ada kurangnya itu dari saya, bila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.